Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Selamat sore untuk kita semua. Kita sungguh bersyukur karena pada sore hari ini kita semua dipersatukan Tuhan. Walaupun kita berada di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, tetapi kita dipersatukan oleh Tuhan. Maka mari pada saat ini kita memulai sesi kita pada sore hari ini, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Bersama kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Bersyukur karena tidak ada sesuatu pun yang memisahkan kita dari kasih-Nya. Maka mari saat ini kita semakin memuji Dia, kita nyanyikan Sukacitaku Kini Penuh. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Tuhan tak pernah berubah, hidup dan berkorban di hati kami.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah pada saat ini kita mengheningkan hati kita. Kita mau menyadari kehadiran Roh Kudus yang sudah tinggal dan diam di hati kita masing-masing. Mari kita mohon agar kuasa-Nya memenuhi hati kita. Mari kita nyanyikan Roh Kudus hadirlah. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, Roh cinta Bapa dan Putra, kami bersyukur atas segala anugerah-Mu, terutama karena Engkau telah mempersatukan kami di dalam acara retret ini. Pada saat ini, kami mohon Engkau membimbing kami, agar kami dapat mengikuti dan menerima sesi ini dengan baik. Berilah kami hati yang terbuka akan ajaran-ajaran-Mu, dan curahkanlah rahmat serta berkat-Mu bagi Romo Atan yang akan membawakan sesi ini. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, ya Allah Roh Kudus. Bekerjalah sebebas-bebasnya di dalam diri kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat sore semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam acara retret kita. Dan tema retret kita pada saat ini adalah kasih, kepercayaan, dan pasrah.
Jalan menuju kekudusan menurut Santa Teresia Lisieux. Oleh karena itu, di sesi pertama ini kita semua akan diantar untuk mengenal sedikit tentang siapa itu Santa Teresia Lisieux. Dan sebelum kita mengenal siapa itu Santa Teresia Lisieux, alangkah baiknya mungkin kita akan melihat satu hal ini terlebih dahulu. Bagi kita orang Katolik, perihal menghormati orang kudus itu adalah sesuatu yang sudah biasa kita lakukan. Namun walaupun sudah biasa kita lakukan, mungkin masih ada di antara kita yang bertanya, atau orang-orang di sekitar kita bertanya, mengapa orang Katolik itu menghormati orang kudus? Mengapa orang Katolik itu tidak langsung saja berdoa kepada Tuhan? Ya. Mengapa harus pakai perantara? Dan siapa yang perantara utama sesungguhnya? Dan siapa perantara-perantara lain yang lazim dalam gereja Katolik? Nah, oleh karena itu baiklah kita melihat hal ini terlebih dahulu sebelum kita berkenalan dengan Santa Teresia Lisieux. Ada dua latar belakang yang harus kita ketahui bersama berkaitan dengan menghormati orang kudus. Yang pertama itu berkaitan dengan gagasan penebusan, dan yang kedua perihal kesatuan gereja. Dalam gereja Katolik ada sarana dan tanda yang digunakan untuk penebusan umat manusia. Yang pertama itu adalah sakramen. Sakramen itu adalah sarana dan tanda penebusan yang diadakan oleh Yesus untuk menebus kita semua. Selain sakramen ada namanya sakramentali, gitu ya. Ada sarana dan tanda penebusan yang dibuat oleh gereja dengan tujuan yang sama. Dan selain itu, untuk bisa memahami mengapa kita harus menghormati orang kudus, kita juga perlu melihat perihal ajaran gereja tentang kesatuan. Ada kesatuan antara gereja yang namanya gereja perjuangan, ada gereja yang menderita, dan gereja jaya. Nanti kita akan lihat satu persatu perihal ini. Maka mari kita lihat berkaitan dengan sakramen terlebih dahulu. Bahwa seperti yang saya sudah katakan tadi, sakramen itu adalah sarana dan tanda yang dibuat oleh Yesus sendiri untuk menebus kita umat manusia. Dan dalam gereja Katolik kita tahu ada 7 sakramen. Ada sakramen baptis, ada sakramen tobat, ada sakramen ekaristi, ada sakramen krisma, perkawinan, perminyakan, dan juga imamat. Nah, dan yang membuat sakramen itu adalah Yesus sendiri. Dan sifatnya adalah merupakan kurban Yesus untuk menebus kita semua. Nah, tujuannya menguduskan seluruh peristiwa penting dalam hidup manusia. Saya kira hal ini kita tahu semua dan saya hanya mengulangnya saja. Selain sakramen, ada namanya sakramentali, gitu ya. Sakramentali itu ada sakramentali. Nah, dan berbicara tentang sakramentali itu ada banyak, ada ibadat harian, ada pemberkatan, ada penghormatan orang kudus, gitu ya. Asalnya adalah gereja dan sakramentali itu dibuat oleh gereja dan sifatnya adalah doa gereja, doa permohonan gereja. Tapi tujuannya sama, untuk menguduskan pelbagai peristiwa hidup manusia. Nah, itu berkaitan dengan sakramen dan sakramentali. Sekarang kita melihat perihal gagasan tentang kesatuan gereja. Bagi kita orang gereja Katolik, kita sering mengenal adanya 3 gereja. Gereja perjuangan, artinya kita yang masih berjuang di dunia ini. Kemudian gereja yang menderita, mereka yang sudah ada di api penyucian, gitu ya. Dan gereja jaya, gereja
orang-orang yang sudah berbahagia bersama Allah di surga. Nah, ketiga gereja ini berada dalam satu kesatuan, para saudara yang terkasih. Nah, saya kira lagi-lagi perihal ini kita sudah tahu bersama, tapi saya mengingatkan kembali karena ada kaitannya dengan mengapa kita sebagai orang Katolik menghormati orang kudus dan mengapa kita orang Katolik memohon doa mereka dan juga meneladani cara hidup mereka. Nah, Yesus memang pengantara utama, para saudara. Tetapi perlu diketahui juga bahwa ada pengantara lain. Ada santo santa juga yang menjadi pengantara kita kepada Allah. Karena gagasan dasarnya tadi sama, bahwa kita berada dalam kesatuan dengan mereka. Nah, untuk meneguhkan hal ini sebetulnya dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita menemukan beberapa teks yang memperlihatkan bagaimana kita sebagai satu kesatuan dalam gereja saling mendukung satu dengan yang lain. Misalnya dalam kitab Kejadian bab 18 ayat 16 sampai 33. Di sana dilukiskan Abraham berdoa untuk kepentingan kota Sodom dan Gomora. Kemudian dalam kitab Keluaran bab 32 ayat 11 sampai 14, bagaimana Musa berdoa untuk kepentingan umat Israel. Kemudian dalam 1 Samuel bab 12 ayat 19, bagaimana bangsa Israel minta kepada Samuel agar Samuel berdoa untuk mereka kepada Tuhan supaya mereka tidak mati. Nah, itu beberapa teks dari perjanjian lama. Dan masih ada teks-teks lain. Nah, sekarang mari kita lihat teks perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, dalam Injil Yohanes bab 17, bagaimana Yesus berdoa untuk para muridnya. Kemudian dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 16, Rasul Paulus berdoa bagi umatnya. Dan bukan hanya dia berdoa bagi umatnya, dia juga mengharapkan umatnya berdoa untuk dia. Misalkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 1 ayat 19. Bagaimana Paulus meminta doa umat untuk dirinya. Dan masih banyak teks-teks lain. Nah, makna apa yang dapat kita ambil dari teks-teks di atas tadi, para saudara? Pertama, doa seseorang itu berguna bagi orang lain. Ya, ketika kita melihat tadi perihal tentang gagasan tentang kesatuan gereja dan juga bagaimana pengudusan dan juga teks-teks kitab suci yang sudah kita lihat, ada 3 makna yang bisa kita ambil. Pertama, doa seseorang itu berguna bagi orang lain. Kedua, kita bisa meminta doa orang lain untuk kita. Dan yang ketiga, doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu bisa dalam Yakobus bab 5 ayat 16. Nah, ada 3 hal penting ini yang patut kita perhatikan. Nah, berdasarkan hal ini para saudara, maka seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa orang kudus adalah anggota gereja. Itu berarti doa mereka sangat besar kuasanya. Karena apa para saudara? Mereka sudah berbahagia bersama Allah di surga. Dan perlu diingat, kita semua berada dalam kesatuan dengan mereka. Dan doa kita kepada mereka itu sifatnya permohonan. Agar mereka memintakan kepada Allah dan Yesus Kristus putranya supaya dia menurunkan rahmat-rahmat yang kita butuhkan dalam hidup ini. Nah, itu berkaitan dengan apa makna doa orang kudus bagi kita semua. Nah, sekarang kita kembali kepada
masih berada dalam kesatuan dengan kita semua. Dan Santa Teresia Lisieux itu adalah seorang pujangga gereja, gitu ya. Dia adalah seorang pujangga gereja dan dia digelarkan menjadi pujangga itu pada tanggal 19 Oktober 1997 oleh Paus Yohanes Paulus II. Tentunya kita bertanya, apa maksud dari digelarkan pujangga gereja? Itu berarti para saudara, Santa Teresia Lisieux memiliki pesan yang bersifat umum yang berlaku bagi seluruh gereja. Memang dia berasal dari Ordo Karmel, ya, tetapi sekarang karena dia sudah diangkat menjadi pujangga gereja, itu berarti pesan-pesan yang diajarkan oleh Santa Teresia Lisieux itu bersifat umum dan berlaku untuk seluruh gereja. Nah, itu yang kita lihat perihal pesan dari Santa Teresia Lisieux. Nah, sekarang mari kita lihat pesan umum apa saja yang dimiliki oleh Santa Teresia Lisieux itu. Para saudara, banyak pesan memang, tetapi di sini saya mengutip beberapa saja, ya. Pesan umum Santa Teresia Lisieux. Dari ajaran Santa Teresia Lisieux kita akan menemukan ajaran tentang di mana letak kebahagiaan sejati yang sesungguhnya. Ya. Kemudian kita juga menjumpai ajaran Santa Teresia Lisieux. Bagaimana kita dapat mengasihi Allah di atas segala sesuatu. Kemudian jalan apa yang harus kita tempuh. Ya. Bagaimana kita bisa percaya dan pasrah kepada Allah. Kemudian apa yang dapat kita lakukan agar kita setia dalam perkara kecil. Nah, itulah beberapa pesan umum yang diajarkan oleh Santa Teresia Lisieux untuk kita semua. Dan menarik para saudara, kalau kita menjalankan pesan-pesan ini, kita juga dibawa kepada namanya kekudusan. Nah, itu yang pesan yang disampaikan, pesan umum yang disampaikan oleh Santa Teresia Lisieux. Nah, oleh karena itu baiklah pada saat ini kita juga melihat sedikit latar belakang keluarganya. Karena sesungguhnya para saudara, Santa Teresia Lisieux lahir dari sebuah keluarga yang saleh. Dan dari sanalah dia menerima banyak hal. Dan akhirnya dia juga diantar kepada kekudusan. Gitu ya. Santa Teresia Lisieux atau sering disebut sebagai Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Lahir dengan nama aslinya itu Teresia Martin. Pada tanggal 2 Januari 1873. Nah, dan dia sendiri adalah anak ke-9 dari Louis Martin dan Zelin Guerin, gitu ya. Sebuah keluarga biasa, namun para saudara sungguh-sungguh beriman dan keluarga ini adalah tergolong saleh, gitu ya. Tergolong saleh keluarga dari Santa Teresia Lisieux ini. Ayahnya adalah Louis Martin. Itu lahir pada tanggal 22 Agustus 1823 di Perancis. Nah, ayah dari Santa Teresia Lisieux ini memiliki sifat pendiam, ya. Dia adalah seorang pendiam. Dan pekerjaannya adalah tukang arloji. Nah, berbicara tentang tukang arloji para saudara, itu berarti dia itu memiliki keistimewaan, gitu ya. Karena tukang arloji itu dia dituntut untuk banyak kesabaran dan ketelitian karena memperbaiki. Arloji itu jam, ya. Arloji jadi dia punya dituntut kesabaran dan ketelitian untuk memperbaiki arloji itu. Nah, dan Martin muda bercita-cita menjadi biarawan di tempat yang sunyi. Ya, jadi ayah dari Santa Teresia Lisieux awalnya bercita-cita untuk menjadi seorang biarawan. Sehingga pada usia 22 tahun ia melamar ke sebuah biara kontemplatif. Namun sayang para saudara, pada saat itu dia tidak diterima. Gitu ya. Dia tidak diterima menjadi seorang biarawan. Dia akhirnya
bekerja dengan orang tuanya sebagai pengusaha arloji. Nah, itu ayah dari Santa Teresia Lisieux. Nah, kemudian ibunya Zélie Guérin itu dilahirkan dari keluarga petani. Memang berbeda dengan ayahnya. Kalau ibu dari Santa Teresia Lisieux itu masa kecilnya penuh penderitaan karena kurang mendapat cinta ibunya. Namun dia tetap berkembang sebagai orang yang beriman. Sama dengan ayah dari Santa Teresia Lisieux, ibunya juga Zélie Guérin itu juga bercita-cita menjadi seorang biarawati. Namun lagi-lagi ditolak. Dan dia berdoa, dia katakan, Tuhan, saya mau menikah dan melahirkan banyak anak bagimu. Luar biasa para saudara. Gitu ya. Dan akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Gitu ya. Dikabulkan oleh Tuhan, dia melahirkan banyak anak. Gitu ya. Dan menarik, bukan hanya sekedar banyak, tetapi dia persembahkan juga anaknya kepada Tuhan. Dan ada beberapa di antaranya menjadi suster para saudara. Nah, dan doanya didengarkan oleh Tuhan. Dan ibunya ini membuka usaha sendiri dan usahanya berhasil baik. Nah, itu berkaitan dengan ibunya. Nah, keluarga Santa Teresia Lisieux adalah keluarga Katolik yang saleh. Kedua orang yang bercita-cita hidup membiara dipertemukan. Dan mereka menikah pada tanggal 13 Juli 1858 dan dikaruniai 9 orang anak. Gitu ya. Dan menarik para saudara, sejak kecil anak-anak dididik dan diajari dalam suasana iman Katolik yang benar, dalam cinta kasih dan pengorbanan kepada Allah. Itulah keistimewaan keluarga ini. Dan karena keistimewaan ini dan seperti doa ibunya tadi, 5 dari 9 anaknya itu masuk biara, para saudara. 5 dari anaknya itu masuk biara, yakni Paulun, Mary, Teresia, Celine, dan Leonie. Nah, dan anak-anak yang lahir dari keluarga ini sungguh-sungguh dicintai oleh mereka, tetapi sekaligus juga tidak dimanja. Ya, sehingga mereka bertumbuh menjadi orang Kristen yang beriman, menjadi biarawati yang baik dan saleh dan kudus, dan menjadi santa yang besar. Nah, ini tidak terlepas dari keluarga di mana mereka berasal. Karena di sanalah bagaimana benih iman Katolik itu ditanamkan dan kesalehan juga ditanamkan dalam keluarga ini. Kemudian para saudara, dalam perjalanan hidup Santa Teresia Lisieux, gitu ya, dia dihadapkan dengan kematian ibunya. Pada tanggal 28 Agustus 1877, ibu dari Santa Teresia Lisieux ini meninggal. Dan itu berarti para saudara meninggalkan luka yang dalam bagi dia yang masih berusia muda pada saat itu. Pauline kakaknya yang nomor 2 akhirnya menjadi ibu penggantinya pada saat itu. Dan pada tahun 1881 Teresia masuk sekolah suster Benediktin di Lisieux, gitu ya. Kemudian baru saja dia masuk sekolah pada tahun 1882 itu Pauline yang menjadi ibu penggantinya itu tadi masuk biara Karmel dan lagi-lagi meninggalkan luka bagi Santa Teresia Lisieux. Dan para saudara, dalam keadaan itulah Teresia Lisieux memohon perlindungan Bunda Maria. Gitu ya. Dalam situasi sulit yang dia hadapi, Teresia kecil gitu ya. Teresia yang masih kecil itu tadi, dia memohon perlindungan pada Bunda Maria. Pada Paskah 1883, Teresia jatuh sakit keras akibat tekanan yang dialami. Betapa tidak para saudara. Dia baru saja ditinggalkan oleh ibunya
dan kemudian dia ada ibu pengganti, kakaknya nomor 2 menjadi ibu pengganti, kini harus meninggalkan dia karena kakaknya harus masuk biara. Dan menarik para saudara, ayahnya menyuruh Mary untuk mengirim intensi ke gereja Santa Perawan Maria Ratu di Paris untuk kesembuhan Teresia. Dan dia berdoa di depan arca sang perawan dengan permohonan agar adiknya itu sembuh. Dan ketika dia berdoa, Allah juga tidak tinggal diam. Dia mengutus Bunda Maria. Bunda Maria menampakkan diri kepada Teresia Lisu. Teresia kecil pada saat itu para saudara. Dan apa yang terjadi para saudara? Ketika Bunda Maria menampakkan dirinya dan memberikan senyuman kepada Teresia Lisu, maka pada saat itu dia disembuhkan. Itu yang terjadi dengan Santa, akan kesembuhan dan melenyapkan segala kedukaan yang dialaminya. Dia mengalami duka karena ditinggalkan oleh ibunya dan juga kakaknya yang harus masuk biara. Dan sekarang dipulihkan oleh Tuhan melalui Bunda Maria. Itu yang terjadi dengan Santa Teresia Lisu. Kemudian ada peristiwa istimewa berikutnya yang dialami oleh Santa Teresia Lisu. Ketika dia menerima komuni pertama. Dan pada saat itu dia masih berusia 11 tahun para saudara. Pada tahun 1884 ya. Setelah tadi dikisahkan bagaimana dia sembuh, kemudian akhirnya usia dia bertambah dan dia akhirnya menerima komuni pertama. Dan pada saat dia komuni pertama merupakan perjumpaan yang istimewa dengan Tuhan. Dan tentunya ini tidak terlepas dari buah persiapan yang baik yang dilakukan oleh kakaknya Santa Teresia Lisu ini. Dia dipersiapkan dengan baik sehingga komuni pertama itu menjadi peristiwa yang istimewa di mana Santa Teresia Lisu berjumpa dengan Tuhan. Dan sejak saat itu dia sudah melakukan doa batin. Nah, tentunya ini juga menjadi pelajaran bagi kita, para saudara, ya. Pelajaran bagi kita bagaimana Santa Teresia Lisu mengajarkan kita bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hadir dalam hosti yang kudus dan dia sudah mendapatkan rahmat istimewa ketika dia menyambut itu dengan sebuah persiapan yang sungguh, maka Allah menyatakan kuasanya juga bagi dia. Kemudian, para saudara, bahwa dalam perjalanan hidup selanjutnya juga Teresia itu mengalami pengalaman batin berangkat dari pengalaman komuni pertama itu tadi. Sebuah pengalaman yang tidak bisa dibahasakan dalam bahasa manusia, gitu ya. Di sini dikatakan bagaikan batu permata yang diterima para pemenang, di dalam mana tercatat sebuah nama yang hanya diketahui oleh si pemenang. Sehingga pada saat itu Santa Teresia Lisu ketika dia menerima komuni kudus itu, dia merasa dicintai dan dia berkata kepada Yesus, "Ku cinta padamu Yesus, ku serahkan diriku kepadamu untuk selamanya." Luar biasa para saudara, ya. Pada saat usia yang masih muda, dia sudah punya pengalaman batin yang luar biasa. Dan dia juga menyerahkan diri secara total kepada Yesus. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Yesus. Dan bahkan dia memohon agar Tuhan mengambil kebebasannya dan bersatu dengan kekuatan ilahi. Nah, itu yang terjadi dengan Santa Teresia Lisu. Kemudian ada peristiwa menarik berikutnya. Pada tahun 1886 gitu ya. Tepatnya pada tanggal 15 Oktober kakaknya tadi yang mendoakan dia di depan Bunda Maria lagi-lagi para saudara masuk biara.
Dan tentunya Santa Teresia akan mendapat pukulan berat berikutnya. Ini adalah pukulan berat yang ketiga bagi Santa Teresia Lisieux tentunya. Dan dalam situasi ini dia berusaha mengatasi sendiri dengan doa-doanya. Sehingga Natal tahun 1886 menjadi kesempatan di mana dia menerima rahmat kekuatan yang besar yang membuat dia kuat dan tabah. Karena dia ketika bulan Oktober kakaknya masuk biara, kemudian sejak itu dia berdoa dan pada Natal 1886 dia menerima rahmat kekuatan yang besar yang membuat dia kuat dan tabah. Dan pada tahun itu juga dia dikaruniai kehausan yang besar akan keselamatan bagi jiwa-jiwa. Jadi sejak saat itu Santa Teresia Lisieux sudah berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Lagi-lagi para saudara, ini pelajaran bagi kita. Ya, bahwa kita juga diharapkan juga untuk berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan kita juga memohon rahmat seperti Santa Teresia yang diberi rahmat untuk mendoakan keselamatan bagi jiwa-jiwa, kita diharapkan juga diberi rahmat yang sama. Kemudian dia juga mendapatkan rahmat pertobatan total. Dia berkata, Tuhan, semalam-malaman kami menebarkan jala, ya. Kuasa keinginan yang kuat muncul di benaknya untuk bekerja bagi pertobatan orang berdosa. Nah, itu yang ada dalam diri Santa Teresia. Dia memiliki keinginan untuk menempatkan diri di tempat terakhir guna menyenangkan orang lain. Dan semenjak itu dia merasa bahagia. Bahkan bagi dia, jeritan Yesus di atas kayu salib, ia mengatakan, aku haus. Ya, kita sering mendengarkan itu pada saat pada saat hari Jumat Agung, ya kan? Jumat Agung dibacakan kisah sengsara atau juga didramakan penyaliban Yesus. Dan kita sudah sering mendengar kalimat itu, aku haus. Tetapi bagi Santa Teresia Lisieux, jeritan Yesus di atas kayu salib itu sungguh-sungguh berkesan dan sungguh menggema dalam batinnya. Sehingga dia juga haus untuk keselamatan orang-orang. Karena ketika Yesus menyerukan, aku haus, sebetulnya Yesus haus akan keselamatan umat manusia. Maka dia pun juga berdoa sebagaimana Yesus itu yang haus untuk keselamatan umat manusia. Dia juga berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, para saudara, kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup Santa Teresia Lisieux selanjutnya. Pada usia 14 tahun, pada tahun 1887, dia menyatakan niatnya untuk masuk biara Karmel kepada ayahnya. Namun pada saat itu memang ayahnya memberi restu, ya, ayahnya mengizinkan untuk dia masuk, tetapi pamannya yang tidak mengizinkan dia masuk. Bahkan uskup pada zaman itu tidak mengizinkan karena dinilai terlalu muda, gitu ya, karena masih terlalu muda. Usia 14 tahun itu usia yang terlalu muda, maka uskupnya walaupun ayahnya mengizinkan, pamannya menolak, uskupnya tidak mengizinkan. Sehingga para saudara, ayahnya itu tadi mengenal baik kerinduan anaknya. Ayahnya itu mengantarkan Santa Teresia kecil itu untuk berziarah ke Roma. Dan dalam ziarah itu, dia meminta izin kepada Paus agar dia diizinkan untuk masuk biara, gitu ya. Dan akhirnya memang itu diizinkan, Santa Teresia mendapatkan izin itu, sehingga pada 9 April 1988 ayahnya Louis Martin menyerahkan putri kesayangannya kepada Allah dalam biara Karmel di Lisieux. Nah, itu setelah mendapatkan izin dari Paus. Nah, bagaimana Teresia dalam biara? Nah, para saudara, sebetulnya kalau ditanya bagaimana ketika dia hidup di dalam biara?
Ketika dia hidup di dalam biara, sebetulnya dia dianggap sebagai anak kecil, gitu ya, sehingga dia mengalami banyak penderitaan. Walaupun di biara yang sama, di situ ada dua kakaknya, gitu ya, ada Pauline dan juga ada Miri, gitu ya. Tapi dia tidak dapat mengungkapkan isi hatinya seperti ketika dia di rumah, ketika mereka menjadi ibu pengganti bagi dia. Dan kemudian dalam perjalanan selanjutnya, pada 10 Januari 1889, dia menerima pakaian biara Karmel. Kemudian pada tahun 1890, tepatnya pada tanggal 8 September, dia mengucapkan kaulnya di biara Karmel. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan hidup rohaninya. Tahun-tahun pertama Santa Teresia di dalam biara, hidup rohaninya dibantu dengan bacaan karya Santo Yohanes Salib. Luar biasa para saudara. Ya, ketika dia masuk biara, hidup rohaninya dibantu dengan bacaan dari Santo Yohanes Salib, baik mada rohani, mendaki Gunung Karmel, malam gelap, dan nyala cinta. Dan dia mengalami banyak penghiburan rohani di tahun-tahun pertama di dalam biaranya. Dan dalam masa selanjutnya dia mengalami kekeringan. Tetapi bukan kekeringan yang biasa para saudara. Ada satu istilah kekeringan yang sifatnya redemptif. Artinya kekeringan yang mempunyai nilai penebusan atau penyelamatan bagi orang lain. Nah, itulah yang dialami oleh Santa Teresia Lisieux. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana akhir hidupnya. Akhir hidupnya para saudara. Menarik bahwa para saudara, Santa Teresia menyadari sungguh bahwa para martir itu mati dengan sukacita besar. Itu yang dia sadari. Bahwa dia menyaksikan bahwa para martir itu meninggal dengan sukacita yang besar karena cinta Allah yang menopang mereka. Dan ini juga kita bisa tahu, bisa lihat dari kisah-kisah hidup para martir. Bagaimana akhir hidup mereka. Mereka mati dengan sukacita. Kenapa mereka mati dengan sukacita para saudara? Karena cinta kasih Allah yang menopang hidup mereka. Namun apa yang terjadi dengan raja para martir, yakni Yesus Kristus sendiri? Bagi Santa Teresia Lisieux, dia menyadari sungguh bahwa raja para martir, yakni Yesus, itu wafat dalam kegelapan. Dia wafat dalam ketakutan, namun penuh penyerahan iman. Dan dia sendiri ingin mati seperti itu. Gitu ya. Dia ingin wafat seperti Yesus, raja para martir. Itulah keinginannya. Dan lagi-lagi para saudara, keinginannya dikabulkan oleh Tuhan. Sehingga dia adalah orang kudus yang ketika meninggal atau ketika mati, gitu ya, dia itu seolah-olah dia itu adalah seorang pendosa yang besar. Dia mati dalam kengerian seperti kegelapan, ketakutan seperti yang dialami oleh raja para martir. Karena apa? Itu doanya, gitu ya. Itu doa Santa Teresia Lisieux sendiri. Sehingga pada tahun 1897, tepatnya pada tanggal 30 September, dia wafat. Dan dia menyerahkan jiwanya dalam sebuah ekstase cinta kasih sambil berkata, Allahku, aku mengasihi engkau. Luar biasa para saudara. Ketika tadi dia komuni pertama, ingat ya, komuni pertama dia menyerahkan diri secara total kepada Allah. Dan sekarang di akhir hidupnya dia juga menyerahkan diri secara total kepada Allah. Betapa bahagianya dia. Karena di akhir hidupnya dia berkata, Allahku, aku mengasihi engkau. Nah, betapa bahagianya kita juga kalau kita mengalami peristiwa yang sama. Di akhir hidup kita pun kita juga berseru, Allahku, aku mengasihi engkau. Dan para saudara, kematian orang benar amat berharga bagi Allah.
Karena saat terakhir ia melambungkan lagu cinta kasih yang paling merdu. Ini adalah lagu cinta yang paling merdu. Gitu ya. Kita berharap kita juga pada saat kita mati nanti, kita juga melambungkan lagu yang merdu ini. Allahku, aku mengasihi Engkau. Nah, para saudara, mari kita lihat bagaimana gereja melihat apa yang terjadi dengan Santa Teresia Lisieux. Gereja akhirnya memberikan gelar. Pertama adalah gelar Beata oleh Paus Pius ke-11. Itu pada tanggal 29 April 1923. Kemudian pada tahun 1925, tepatnya pada tanggal 17 Mei, dia digelarkan kudus atau digelarkan santa. Kemudian pada 14 Desember 1920 dia digelarkan peliti karena banyak sekali para misi yang mendapat bantuan doanya, padahal dia tidak pernah bermisi. Kenapa para saudara dia digelarkan pelindung misi? Karena tadi doanya itu dia senantiasa berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, gitu ya. Dia seolah-olah dia bermisi mendoakan orang-orang itu, dan juga dia mendoakan orang-orang para misionaris yang akhirnya juga melakukan pelayanan untuk orang-orang di tanah misi. Kemudian pada tahun 1944 pada tanggal 3 Mei Paus Pius ke-12 memaklumkan dia sebagai pelindung kedua negara Prancis. Dia juga sebagai pelindung negara Prancis. Dan kemudian pada 1997, pada tanggal 19 Oktober 1997, dia diangkat menjadi pujangga gereja oleh Paus Yohanes Paulus ke-2. Nah, sekarang yang mau kita lihat adalah jalan kesucian yang diajarkan atau yang diteladankan oleh Santa Teresia Lisieux, para saudara. Nah, jalan kesucian yang diteladankan adalah jalan cinta kasih. Nah, itu yang diajarkan oleh Santa Teresia Lisieux. Ya, oleh karena itu para saudara yang terkasih di dalam Kristus, dalam retret ini kita akan mendalami bersama. Nanti setelah ini kita akan mendalami tema yang namanya kerendahan hati. Ya, besok kita akan mendalami namanya primat cinta kasih. Gitu ya. Kemudian kita juga akan mendalami kepercayaan dan pasrah. Dan kemudian di sesi terakhir kita akan melihat setia dalam perkara kecil. Nah, itulah jalan-jalan kecil, jalan-jalan cinta kasih yang diajarkan oleh Santa Teresia Lisieux kepada kita untuk kita dalami bersama dalam retret ini. Nah, tugas saya adalah mengantar para saudara ya untuk mengenal mengenal garis besar riwayat hidup Santa Teresia dan jalan kesucian yang diteladankan olehnya. Ya, jalan kesucian yang dia teladankan oleh Santa Teresia Lisieux. Nanti setelah ini kita akan membahas itu satu persatu. Perihal tema-tema itu. Nah, para saudara yang terkasih, itu yang saya bisa bagikan kepada para saudara pada sore hari ini. Semoga pengantar yang saya berikan ini bisa membantu para saudara untuk bisa mengikuti retret ini dengan baik. Nah, selain pengajaran para saudara, yang tidak kalah pentingnya bagi kita adalah doa dan perayaan Ekaristi. Gitu ya. Pada malam hari ini kita akan adorasi bersama. Gitu ya. Besok juga kita akan adorasi bersama. Kita juga akan Ekaristi bersama. Kita juga akan doa Yesus bersama. Dan harapannya bahwa apa yang diajarkan oleh Santa Teresia Lisieux itu kita langsung praktekkan dalam doa-doa kita. Kita belajar untuk menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Kita belajar untuk percaya sungguh kepada Allah. Dan itu kita bisa lakukan. Dan sekaligus kita memohonkan rahmat agar apa
yang diajarkan oleh Santa Teresa Lisieux itu sungguh-sungguh juga dapat menjadi hal yang dapat kita praktekkan dalam hidup kita. Sehingga kita pun kelak boleh berbahagia bersama dia dalam kerajaannya di surga. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sudah membantu kami dalam sesi yang pertama ini. Engkau telah menganugerahkan kepada kami, kepada gerejamu, Santa Teresa Lisieux, sebagai teladan kekudusan bagi kami. Kami mohon, bantulah kami dalam retret ini. Semoga kami dimampukan untuk meneladani segala ajaran yang diajarkan oleh Santa Teresa Lisieux kepada kami. Agar kami pun boleh menimba kekuatan daripadamu. Dan kelak pun kami boleh berbahagia bersama Engkau, berbahagia bersama para kudus-Mu di surga. Permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.